pendidikan apapun, maka terjadi kegaduhan. Karena memang itu didesain, memang diciptakan benturan-benturan agar mudah dikendalikan satu skenario besar yang bermain di hal-hal yang disembunyikan. Kenapa tidak? Di agama sendiri kenapa cuek-cuek bebek aja? Di semua agama kenapa isu-isu lingkungan nggak pernah disentuh? Kenapa blogger-blogger itu yang laris yang dunia metafisika perdukunan? Karena lahannya memang menciptakan satu pembodohan masyarakat dan mendapatkan uang, itu kan memang asik-asik saja dan itu dipelihara. Iki aku terus diserang wong supranaturalis sa Indonesia, spiritualis, supranatural ya udah. Memang seperti itu kok kenyataan. Kenapa panggung ini, masyarakat ini seharusnya diajak untuk masuk naik ke level tangga berikutnya, justru ditahan untuk diciptakan untuk menjadi bodoh agar lahan pangannya. Saya nggak melihat kok yang berani ngomong ini. Iya benar-benar. Walaupun itu sekelas yang pengikutnya berat, saya sedih kan. Kadang wong sing pengikutnya akhir itu cari makannya justru ladangnya dari situ menciptakan, walaupun dalam konteks hakikat sebenarnya delok papan lan empan. Contoh gini mas, hal-hal yang bersifat hakikat sebenarnya kayak seperti ini, sebenarnya kalau tidak saya pantau, tidak ada yang berbicara seperti ini, pasti saya nggak akan berbicara seperti ini. Dan jenengan pasti kemarin sudah saya tolak. Tapi kita ini mungkin pesan Tuhan yang harus saya sampaikan ya saya. Tapi ya cukup tidak usah mengupas yang bertele-tele tentang tataran. Karena itu kan wis basi tuh mas. Kan wis banyak lah itu di. Tapi konteks intinya orang seharusnya membicarakan hal-hal yang disembunyikan itu. Kalau fase-fase itu kan setiap tahapan-tahapan pasti semua orang punya lah. Setiap madhab-madhab saya juga kan ya sedikit-sedikit paham. Itu berarti bagian dari kesadaran murni gitu. Iya. Termasuk memikirkan lingkungan, Iya. alam segala macam Iya. gitu guys ya. Dan fase ini seharusnya bagian dari yang perlu digerakkan semua lini, termasuk yang paling acuan terbesar adalah yang perubahan paling mudah ya di pendidikan itu, termasuk kalau di Jawa membangkitkan budi pekerti itu. Ini kan harus komprehensif dan holistik di semua elemen sebenarnya. Misalnya orang spiritual ngomong ini, mengkampanyekan ini, tapi kalau kemudian tidak diikuti oleh gerakan secara masif kan nggak bisa juga ya. Ya soalnya pemerintah juga mengambil dong bagian, tidak hanya sekedar mengekor pada orang-orang sing pemuda, tapi kan dikondisikan. Bahasanya gini loh mas, kenapa pemimpinnya serakah? Karena rakyatnya tamaan gitu, bahasa Sujiwo Tejo itu benar. Kenapa politik carut marut pemimpin gak bisa merubah? Kan spiritualisnya juga sama, melacurkan dirinya. Mbok nek ijek bahasane ngono ya ngono, aja ngono ijek tak maklumi lho. Dia memainkan kesepuan hanya untuk panggung-panggung diri pribadi, sekelompok. Itu jika acuannya ijek masih etikanya ngono ya ngono, ning aja ngono. Ijek oke lah. Tapi kan nggak ada yang sedikit menciptakan percik api berpikir berbeda gitu loh mas. Kebanyakan yang panggung di tengah masyarakat, yang laku tetap yang berbau supranatural. Wes uka-uka yang seperti itulah. Terus pangapunten Gus. Ketika kemudian dalam menjalani sebuah kehidupan seseorang terdapat berbagai macam problematika, larinya pasti ke orang-orang yang dianggap sepuh, yang terkadang belum tentu memancarkan sebuah energi ketulusan di dalam dirinya, masih apatis, berpikir kelompok dan lain sebagainya.
saya kadang berpikir gimana caranya, apa yang harus dilakukan oleh setiap individu supaya kemudian selalu menjadikan penuntut itu nuraninya, kesadaran yang murni di dalam dirinya, sehingga tak perlu lagi kemudian harus untang-panting ke sana kemari, ya kan? Terus kemudian akhirnya banyak yang ditipu, dimanfaatkan. Apa sih? Apa karena keyakinan di dalam dirinya yang kurang atau seperti apa pandangan panjenengan? Ini pandangan saya memang dikondisikan seperti itu. Orang-orang yang justru menjadi cahaya itu malah justru menahan untuk menciptakan kegelapan. Gak rodok jelu tuh mas. Orang-orang yang justru dijadikan panutan menciptakan cahaya untuk orang banyak justru menciptakan kegelapan, dan orang-orang yang menciptakan cahaya dianggap justru orang-orang yang tersesat atau kalau perlu harus dibully. Jadi sengaja ada desain itu sebenarnya. Itu menurut pemahaman kami termasuk grand design yang memang disetting oleh negara api. Nah, kalau yang lucu-lucu nih anak-anak muda kan seperti itu. Kenapa? Grand design modernisasi itu memang menciptakan kerusakan atas nama pembangunan. Slogan mereka kan modernisasi itu sesuatu peradaban, bisa dikatakan maju jika kita menumpuk-numpuk materi. Apa bedanya dengan Mirfan? Apa bedanya dengan tokoh-tokoh? Satu identitas negara dikatakan maju kan juga bangunannya banyak, walaupun dalam konteks tertentu bolehlah semacam itu, tapi dengan acuan tetap membangun dengan konsep yang berkelanjutan, tidak segelintir orang yang menikmati tapi dampak yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu. Tapi sekarang kan jenengan misalnya punya anak sendiri kan belum tentu didesain untuk menciptakan satu proses masa depan yang berimbang. Ada yang salah, kenapa ada salah? Ya karena memang didesain, diciptakan pembodohan-pembodohan massal dengan berbagai struktur ilmu yang sangat masif, bahkan didesain di dunia pendidikan sekalipun, pendidikan apapun, maka terjadi kegaduhan. Karena memang itu didesain, memang diciptakan benturan-benturan agar mudah dikendalikan satu skenario besar yang bermain di belakangnya. Seharusnya saya pikir memang pemimpin-pemimpin berniat punya niat. Ratu Adil itu kan menurut hemat saya kan satu konsep yang harus dijalankan dari akar sampai buah. Tapi grand design itu kan hanya wacana. Ini kan dan ini harapan dan harapan. Sesok bakal akan turun. Itu kan satu imajinasi, mimpi karena sudah putus asa. Tapi itu didesain malah justru dipelihara sedemikian rupa hingga malah justru itu menciptakan kelanggengan, sistem gagal itu dilanjutkan. Ini memang rondo, aku mungkin rondo wong sing nyeleneh dhewe ya cara berpikir saya. Sengaja dipelihara supaya kebangkitan spiritual tuh. Nah, termasuk satrio pilihnya dia. Iya, itu kan bagian sebenarnya dari konsep mimpi-mimpi konsep yang seharusnya dijalankan semua orang, itu bagian dari per individu dan mengacu pada kesadaran murni. Nah, kesadaran murni kan berarti gak usah kandan-kandan mas, itu menjadi satu kebudayaan bersama. Misalnya contoh membuang sampah pada tempatnya, itu udah hal yang paling sederhana, tapi sekarang yang terlihat apa? Membuang sampah gak duit dosa mas, sholatnya kenceng misalnya, dia mengatasnamakan, wah tidak punya malu itu buang sampah sembarangan, nong kalenan di kali sampai di laut, ya Allah itu berapa ton tiap hari. Bukan berarti itu
sangat salah. Memang era modern pasti menciptakan satu hukum dampak timbal balik, tapi setidaknya masyarakat sendiri kan punya kesadaran. Tapi kenapa isu-isu seperti itu tidak dijadikan dorongan yang lebih hebat, tidak menarik dan tidak menguntungkan sebagai pilot projectnya wong pinter-pinter? Kenapa sih? Pokoknya sih era pembetonan, pokoknya bangun-bangun itu seakan-akan suatu hal yang memang hebat. Ya, artinya bisa ditarik sebuah konklusi bahwa dalam teologi Jawa misalnya ada yang kita kenal misi besarnya adalah Hanomayu Rahayuning Bawono gitu kan. Itu hanya mentah di tataran wacana. Ketidakpuasan yang kita diskusikan tadi itu sebenarnya aktualisasinya di lapangan itu loh apa? Wujudnya itu loh apa gitu. Nah, barangkali bisa dieksplor Gus. Kira-kira wujud nyata yang harus dilakukan khususnya bagi generasi muda, karena nasib republik ini kan di pundak mereka. Apa kira-kira? Pandangan saya yang di dunia itu sebenarnya kan sederhana. Nang dunia itu sebenarnya karena kita termasuk pada fase kebablasan ya, memuja hal-hal yang bersifat materi menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi orang-orang sekarang itu tak anggap sudah keblaso yang sangat, dan seharusnya spiritualis yang memang notabene-nya seorang pendesain kepemimpinan, tukang desain, karena pasti dia diminta nasihat-nasihat, pengaruhnya, ilmunya dikaji berbagai orang, seharusnya memunculkan dong, bukan malah ditarik ke garis turun grid itu termasuk apa ya, kalau saya katakan di turun grid itu jatuh pada level terendah. Kalau udah level terendah kan jatuhnya nanti kacau. Misalnya contoh gini, seharusnya tokoh-tokoh yang memberi teladan justru tidak ada yang sedikit memberi teladan. Pemimpin-pemimpin pada fase-fase terendah justru malah terdepan yang menciptakan atau memberi contoh-contoh proses pengerusakan. Kenapa seperti itu? Karena ini bagian desain, mindset berpikir, pola membangun itu sudah salah. Kenapa sih membangun yang ramah lingkungan? Kenapa sih membangun yang tidak harus menghancurkan? Kenapa sih membangun yang tidak harus terlalu sangat, menurut bahasa mereka, maju sekali tapi meninggalkan jejak-jejak yang sangat justru menciptakan keruwetan zaman, kerusakan zaman? Apakah ini bagian dari apatisme yang memang dipelihara, atau orang memang nggak peduli itu, kalau yang penting untunglah saya? Baik itu di semua lini pemikiran, masuk akademisi, pengusahanya, medianya, spiritualisnya. Enggak, masalahnya kan kita sebenarnya butuh pemimpin yang kemudian bisa menggerakkan mulai dari akar sampai atas kembali kepada sebuah kesadaran murni itu. Nah, kenapa kita begitu sulit menemukan seorang leader yang seperti itu? Apakah karena setiap pemimpin diproduksi melalui parpol yang kemudian mengedepankan pragmatisme kelompoknya saja, atau bagaimana? Itu bagian yang terbesar, yang termasuk pengaruh besar, karena memang apapun terkendali pada parpol, kebijakan parpol. Kembali lagi pada konteks bahwa kenapa pemimpin rakus? Karena rakyatnya sendiri tamak. Dan itu bagian dari desain yang sudah ditanamkan. Itu memasuki semua lini, bahkan yang memakai bendera atas nama Tuhan sekalipun. Contoh misalnya
gedung-gedung keagamaan besar-besar tapi gersang. Kenapa itu hal-hal yang bersifat universal tidak diangkat? Padahal di agama sendiri mengatakan, di agamanya masing-masing mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Mari menuju rahmatalil alamin. Tapi yang ada itu justru menciptakan pecahan-pecahan yang terjadi gesekan-gesekan. Padahal kalau mengacu pada kesadaran murni, kita sudah keluar dari tema aliran, tema mata. Kita harus gak berkutat pada konteks perang bahasa.